Selamat malam, perkenalkan nama saya Puput Mavitasari dengan NIM 17060800007. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teorema Bayes untuk hipotesa ganda dan eviden ganda. Baik, di sini saya mengambil data penyakit pada tanaman pisang. Berikut adalah tabel penyakit pada pisang. Yang pertama yaitu penyakit Blue Disease, yang kedua penyakit layu fusarium, yang ketiga sigatoka, dan yang keempat bancitop. Setelah kita mengetahui penyakit-penyakitnya, kita akan melihat gejala-gejala pada masing-masing penyakitnya, yaitu yang pertama Blue Disease. Di sini dia mempunyai ciri-ciri penyakit yaitu daun layu, buah matang prematur, jantung pisang busuk, getah berwarna seperti darah, dan juga ada rongga dalam buah serta ruas daun memendek. Dan juga penyakit fusarium memiliki ciri-ciri daun layu, daun berwarna kuning, tengah batang berwarna coklat, ruas daun memendek. Sedangkan penyakit sigatoka dia memiliki ciri-ciri daun layu, buah matang prematur, bintik-bintik pada tepi daun, dan setelah itu daun tepi tepat kering. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri penyakit dari bancitop. Di sini ada yang pertama daun ruas memendek, yang kedua tepi daun menguning, yang ketiga pohon lebih pendek, yang keempat daun ke atas seperti jarum. Di sini kita langsung masuk ke tabel nilai probabilitas Bayes penyakit dari gejala yang dimiliki pisang. Nah, di sini kita tentukan sendiri nilai probabilitasnya karena kita kesulitan dalam bertemu pakar. Jadi kita menentukan sendiri nilainya. Di sini gejalanya kita ganti dengan eviden penyakit atau H1 H1H ini artinya hipotesa. Nah, setelah itu kita lihat di sini gejala E1 itu mempunyai nilai probabilitasnya itu 0,18 pada hipotesa 1, terus pada hipotesa 2 dia mempunyai nilai 0,08, pada hipotesa ketiga dia mempunyai nilai 0,19. Dan hipotesa keempat yaitu 0,00. Di sini kenapa dia nilainya 0,00? Karena dia tidak ada nilai probabilitas atau tidak ada hipotesa gejala dari penyakitnya tersebut. Dari gejala yang dialami oleh tanaman pisang, hasil pengamatan petani sebagai masukan untuk menghitung dengan menggunakan metode Bayes. Gejala-gejala tersebut sebagai evidence, ini sebagai contoh penyakit pisang memiliki gejala-gejala seperti berikut. Anda lihat E1 itu dia mempunyai gejala daun layu. Kemudian E2 dia mempunyai gejala yaitu buah matang prematur, dan juga harusnya ini E9. Kita ambil E9. Tapi kita E9, tapi di sini saya tulis E3 biar mempermudah. Nah, di sini E9 yaitu ruas daun memendek. Setelah itu kita langsung masukkan nilainya sesuai dengan nilai yang sudah kita tentukan di atas. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya itu ini adalah nilai PHI atau nilai probabilitas hipotesanya. Nah, di sini karena penyakitnya ada 4, jadi hipotesanya ada 4, yaitu H1, H2, H3, H4. Dan kita di sini juga menentukan nilai sendiri. Di sini ada H1 itu 0,07, H2 0,16, H3 0,21, H4 0,12. Setelah kita selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungannya dengan menggunakan rumus PHI E1 E2 sampai dengan EM sama dengan P E1 HI kali P E2 HI dikali P EM HI dikali P HI per P E1 HK dikali P E2 HK dikali EM HK dikali PHK. Nah, di sini kita langsung saja menghitung pH1. pH1 E1 E2 E3 sama dengan PE1 H1 dikali PE2 H1 dikali PE3 H1 dikali PH1 per
PE1H1 dikali PE2H1 dikali PE3H1 dikali PH1 tambah PE1H2 dikali PE2H2 dikali PE3H2 dikali PH2 ditambah PE1H3 dikali PE2H3 dikali PE3H3 dikali PH3 ditambah PE1H4 dikali PE2H4 dikali PE3H4 dikali PH4. Kita langsung masukkan nilainya. Nilainya dari sini, teman-teman. Di sini adalah PE1H1. P ini E1H1 dapat nilainya 0,18. Selanjutnya PE2H1, E2H1 yaitu 0,51. Ini. Selanjutnya PE3H1, E3H1 0,7 dikali PH1. PH1 di sini, PH1 dapatnya 0,07 per PE1H1 0,18 PE2H1 0,51 PE3H1 0,7 dikali PH1 yaitu 0,7 ditambah PE1H2 0,08 dikali PE2H2 0,00 dikali PE3H2 0,52 dikali dengan ini PH2 yaitu 0,16. Selanjutnya E1H3 0,19 P2H3 0,15 E1H3 0,12 dikali dengan PH3 0,21 dikali ditambah PE1H4 0,00 dikali PE2H4 0,00 nih PE3H4 0,25 dikali PH4 yaitu 0,12. Setelah itu kita jumlah dan kita bagi, dapat hasilnya 0,8627. Selanjutnya kita akan menghitung PH2-nya. Nah, di sini rumusnya yaitu PH2 E1 E2 dan E3 sama dengan E1H2 dikali PE2H2 dikali PE3H2 dikali PH2. Nah, di sini pembilangnya itu ini beda, sedangkan penyebutnya sama. Ini yang di atas kita bilang pembilang dan di bawah kita bilang penyebut. Nah, penyebutnya sama dengan nilai PH1 sebelumnya. Jadi kita tinggal menuliskan kembali. Yang bedanya hanya pembilang. Nah, di sini nilainya yaitu PE1H2 dikali PE2H2 dikali PE3H2 dikali PH2. Ininya ini beda, namanya pembilang, sedangkan di bawah itu penyebut. Nah, penyebut ini sama dengan maksudnya sama dengan PH1 sebelumnya. Jadi yang berbeda hanya yang ini, yang di atas nih. Nah, kita masukkan tuh PE1H2 0,08 dikali PE2H2 0,00 dikali PE3H2 0,52 dan dikali PH2-nya itu 0,16. Kita hitung, kita bagi, ini hasilnya 0. Dan itu juga berlaku pada PH3 dan PH4. Kita bedanya cuma di atas ini pembilangnya, penyebutnya sama. Di sini PH3 E1 E2 E3 sama dengan PE1H3 dikali PE2H3 dikali PE3H3 dikali PH3. Ini sama penyebutnya sama, jadi kita langsung masukkan PE1H3 0,19 dikali PE2H3
0,15 dikali PE3H3 0,12 dikali PH3. PH3-nya itu 0,21. Setelah itu kita jumlah terus kita bagi. Kita bagi dapatnya 0,1372. Begitu juga dengan PH4 E1 E2 sama dengan PE1H4 dikali PE2H4 dikali PE3H4 dikali PH4. Sama, kita masukkan nilainya. Nah, nilainya di sini PE1H4 yaitu 0,00, PE2H4 yaitu nilainya 0,00 juga, PE3H4 nilainya 0,25 dikali PH4 yaitu nilainya 0,12. Setelah itu kita jumlah. Setelah kita jumlah, kita bagi dan hasilnya 0. Nah, setelah itu kita lihat semua penyakit, kita rangkum. Di sini ada nilai maksnya dari pH1, pH2, pH3 dan pH4. Kita lihat mana nilai yang paling terbesar. Nah, di sini pH1 punya nilai 0,8627, pH2 0,00, pH3 0,1372, pH4 0,000. Nilai terbesar terdapat pada pH1. Nah, dari pH1 itu dia memiliki nama penyakit yaitu blood disease. Jadi gejala tadi itu menunjukkan bahwa tanaman pisang tersebut terjangkit penyakit blood disease. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu tentang bagaimana kombinasi evidence, bias dengan fuzzy. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus fobia terhadap hewan kucing. Di sini misalkan presentasi keyakinan seseorang terhadap fobia hewan kucing itu sama dengan 72%. Nah, maka kita diketahuinya X sama dengan 72 sesuai dengan ini. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita membuat kurva. Nah, kurva yang saya buatin terdiri dari 3 yaitu low, medium, high. Kurva low itu dari 0 hingga 50. Sedangkan kurva medium dari 25 sampai dengan 75. Nah, kurva high dari 50 sampai 100. Di sini karena di sini nilai diketahui ini fobia hewan kucingnya 72, maka di sini nilai X kita tulis nilai X di sini di antara 50 dengan 75 karena nilainya 72. Kemudian kita menghitung nilai fungsi keanggotaannya dengan menggunakan rumus mu low sama dengan jika X lebih kecil dari 25 maka dia bernilai 1, sedangkan jika X dia rentangnya nilainya dari 25 sampai 50 maka dia menggunakan nilai 50 kurang X per 25. Itu fungsi keanggotaan untuk mu low. Kalau fungsi keanggotaan untuk mu medium ini dia menggunakan rumus jika X rentang nilai dari 25 sampai 50 dia menggunakan rumus X kurang 25 per 50. Jadi jika yang selanjutnya yaitu jika X sama dengan 50 maka dia menggunakan rumus, maka dia otomatis dia bernilai 1 karena ini dia lihat langsung dia ke atas. Nah, jika yang ketiga yaitu jika X rentang nilainya 50 sampai 75 dia menggunakan rumus 75 kurang X per 25. Itu untuk nilai medium, mu medium. Jadi kita masuk ke mu height. Mu height fungsi keanggotanya itu yaitu jika ada 2. Yang pertama jika X rentang nilainya dari 50 sampai 75 maka dia menggunakan rumus X kurang 50 per 25. Dan yang kedua yaitu jika X lebih besar dari 75 dia akan bernilai 1. Selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai fungsi keanggotaan untuk presentasi keyakinan seseorang terhadap fobia hewan kucing. Yaitu kan kita sudah tentukan tadi 72%. Nah, di situ kan 72 masuk dalam dia masuk dalam medium dengan high. Maka kita cukup menghitungnya dengan medium dan high, tidak usah dengan perhitungan low. Jadi kita hitungnya medium. Mu 72 sama dengan 75 kurang 72 per 25 sama dengan 3 per 25. Hasilnya itu 0,12 dan menggunakan rumus yang tadi kita sudah jelaskan di fungsi keanggotaan di atas. Nah,
Terus setelah kita menghitung yang medium, kita menghitung yang high. Nah, yang high mu 72 sama dengan 72 kurang 50 per 25 sama dengan 22 kurang 25 sama dengan 0,88. Ini dia perhitungan fungsi keanggotaan yang ini, yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Selanjutnya yaitu perhitungan bias. Kita masuk ke perhitungan bias. Nah, perhitungan bias ini dia menggunakan rumus probabilitas hipotesa jika evidence sama dengan probabilitas evidence hipotesa kali probabilitas hipotesa per probabilitas evidence. Nah, probabilitas hipotesa evidence medium yang akan kita cari pertama. Nah, probabilitas hipotesa evidence medium itu nilainya sama dengan 0,12 dikali pH probabilitas hipotesa itu kita menggunakan nilai yang kita masukkan sendiri. Jadi saya masukkan nilai 0,4 dibagi probabilitas evidence. Nah, ini juga kita menggunakan nilai sendiri yaitu 0,7 sama dengan kita kali terus kita bagi dapatnya 0,007. Selanjutnya kita menghitung nilai probabilitas hipotesa evidence high, yaitu sama dengan probabilitas evidence high menggunakan nilai ini 0,88 dikali 0,4 probabilitas hipotesanya yang kita isi sendiri tadi dibagi 0,7 probabilitas evidence-nya sama dengan 0,50. Baik, demikian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.